Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita dengan kasih dan anugerah-Nya. Pada hari ini Minggu 19 Juli 2026, kita kembali diberi kesempatan untuk berhenti sejenak dari berbagai kesibukan dan pergumulan hidup, lalu mengerahkan hati kita kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Renungan harian Toraya mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Melalui perjumpaan dengan firman Tuhan, kita diingatkan bahwa di setiap musim kehidupan, Tuhan tetap bekerja dan menyertai umat-Nya. Kiranya renungan hari ini dapat menolong kita melihat karya Tuhan dengan lebih jelas, memperteguh iman kita dan menguatkan langkah kita dalam menghidupi panggilan sebagai pengikut Kristus. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami kehendak-Mu, serta menerima setiap pengajaran-Mu dengan iman dan dengan kerendahan hati. Tuntunlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang kami baca tidak hanya kami dengar, tetapi juga kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerjaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini yaitu hati yang siap mendengar. Yanalan Basa Toraya di Kompokadai Pena tutontong sakka maapirangi. Mungkin Tuhan tidak mau lagi mendengar suara permohonanku. Seringkali kita mendengar kata-kata ini dari seseorang yang sudah terlalu lama menderita. Tetapi benarkah Tuhan menutup telinga terhadap permohonan anak-anaknya? Perumpamaan tentang penabur justru mengajak kita melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Yesus ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa sikap hati manusia sangat menentukan dalam menerima firman Tuhan. Hati itu diibaratkan seperti tanah. Ada tanah yang baik, ada juga tanah yang tidak siap menerima benih. Yesus menjelaskan bahwa benih firman Tuhan selalu sama, tetapi respon manusia yang berbeda-beda. Ada hati yang terbuka sehingga firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Tetapi ada juga yang tertutup dan kalah oleh godaan iblis sehingga firman itu tidak dapat bertumbuh dengan baik dan tentu saja tidak dapat berbuah. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan, seringkali orang Kristen menjadi putus asa dalam pergumulan hidup. Bukan karena tidak pernah mendengar firman Tuhan, tetapi karena hatinya tidak sungguh-sungguh siap menerimanya. Firman itu hanya lewat begitu saja tanpa berakar dalam hidupnya. Akibatnya, ketika penderitaan datang, kita mudah merasa bahwa Tuhan tidak mendengar dan peduli.
Padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Bukan Tuhan yang berhenti berbicara, tetapi kitalah yang tidak membuka hati untuk mendengar suaranya. Jika hati kita terbuka, firman Tuhan sebenarnya mampu memberi kekuatan dan pengharapan di tengah penderitaan. Karena itu, saat ini kita diajak untuk memiliki hati seperti tanah yang baik. Hati yang peka terhadap suara Tuhan, hati yang rendah untuk belajar. Dan ketika firman Tuhan benar-benar kita terima dalam hati, firman itu akan menumbuhkan iman, memulihkan hidup, dan memberi kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada hari ini. Melalui perumpamaan tentang seorang penabur, Engkau mengingatkan kami untuk memiliki hati yang terbuka dan siap menerima firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga setia melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Oh Tuhan, sertailah kami dalam seluruh aktivitas kami pada hari ini. Pimpin langkah kami, berikan kami hikmat dalam setiap keputusan. Kuatkanlah kami saat kami menghadapi tantangan, dan peliharalah kami dalam kasih serta damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau yang mengetahui keadaan setiap orang ya Tuhan. Kuatkanlah mereka yang sedang bergumul, hiburkanlah mereka yang berduka cita, sembuhkanlah yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, dan teguhkan mereka yang sedang merasa lemah atau putus asa. Ajarlah kami untuk terus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada-Mu ya Tuhan, sehingga melalui hidup kami ini, nama-Mu yang dipermuliakan. Inilah seru sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah rehat renungan harian Toraya pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.